Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham di video analisa sinyal forex untuk Selasa 13 September 2022. Oke, jadi seperti biasa kita sudah ada update di Instagram Guru Forex underscore ID. Jadi teman-teman yang belum gabung, bisa di follow terlebih dahulu Instagramnya Guru Forex underscore ID untuk dapat info-info tentang sinyal dan analisa setiap harinya. Oke, jadi untuk hari ini kita ada dua analisa di sini, ada analisa intraday dan swing ya, jelas. Di sini ada USD CAD, kemudian ada Euro GBP ya. USD CAD sendiri ini, sebelumnya kita sudah spill ya, sebelumnya di grup, jadi kita tinggal teruskan aja tentang analisanya. Oke, jadi untuk USD CAD ini kita analisa dari time frame M5 hingga H4, kita ambil posisi buy, karena kita lihat ada liquidity swap dan area fair value gap juga ya. Kemudian untuk Euro GBP kita analisa dari time frame daily dan kita ambil posisinya sell, karena kita lihat ada equal high dan gap ya. Dan equal high ini kemungkinan akan di swap juga, karena equal high ini salah satu dari liquidity juga. Kemudian dia akan menargetkan penurunan hingga ke area gap ya. Kemudian untuk USD CAD sendiri kita pay limit di 1.29701, stop lossnya di 1.29350, dan TP di 1.32064 ya. Untuk resiko loss per 0,01 lotnya sekitar $2,57. Kemudian untuk risk and reward 1/6 dan expired sampai 26 September 2022. Untuk Euro GBP kita ambil posisi sell limit di sini. Kita sell limit di 0.87692. Kemudian SL-nya atau stop loss-nya di 0.886065 maksud saya. Kemudian TP di 0.81846 ya. Untuk resiko loss per 0,01 lotnya sekitar $4,66. Risk and reward 1/15 dan expirednya sampai 11 Oktober 2022. Oke, jadi seperti biasa selalu gunakan resiko maksimal 1% dari modal ya teman-teman ya. Jadi digunakan resiko yang bijak, jangan gunakan resiko lebih besar daripada 1% dari modal, karena itu adalah kunci untuk profit konsisten jangka panjang ya. Yang jelas resiko kita terukur, yang jelas kita bisa terhindar dari loss-loss yang tidak kita perhitungkan gitu. Oke, jadi di sini untuk itu kita bisa lakukan partial profit taking atau TP parsial ya, ketika harga sudah running di risk and reward 1/1. Risk and reward 1/1 di sini kita bisa asumsikan di sini misal kayak di USD CAD sendiri di sini, ini kan jarak antara entry dan stop loss ini sekitar 35 pips ya. 35 pips di sini berarti maksud saya 25 pips ya, sekitar iya 35 pips ya. Jadi 35 pips berarti sekitar 0,01 lotnya sekitar $2,57. Berarti kalau kita sudah running profit $2,57 per 0,01 lotnya, kita bisa close posisi setengah dari posisi lot kita. Misalnya kita pun posisinya 0,06 lot, mungkin kita bisa close posisi dengan 0,03 lot. Jadi kita masih hold 0,03 lot untuk kita hold sampai TP gitu, dan itu untuk mengamankan sebagian keuntungan ya. Jadi kalau udah profit kita amankan sebagian keuntungannya. Terus untuk mengurangi resiko, kita juga bisa pindahin stop loss-nya ini di entry ya. Jadi ketika sudah running di entry 1/1, kita bisa pindahin stop loss-nya ini di entry gitu. Jadi seperti biasa ya teman-teman ya. Oke, kemudian itu yang jelas untuk menghindari kita dari loss ya. Karena kalau stop loss-nya itu di entry berarti kita udah nggak rugi kalau analisanya berbalik arah ya. Oke, kemudian untuk analisanya bisa swapkan aja di sini. Di sini ada USD CAD, kemudian ada Euro GBP. Oke. Nanti sebelumnya kita akan membahas DXY terlebih dahulu seperti sebelumnya, karena ini adalah pair yang ada sangkut pautnya dengan pair USD ya. Nanti kita bahas di pair DXY. Oke, jangan lupa like seperti biasa. Terus teman-teman kalau mau daftar broker bisa di sini, ada link di bio sini. Tinggal di tap link dan kita bisa menuju ke salah satu broker yang kita rekomendasikan. Di sini ada broker
lokal seperti Okta Event Tama ini sudah terregulasi Bapeti, dan di sini ada DCFX Real Account ini juga broker lokal yang sudah terregulasi Bapeti ya. Kemudian kalau mau yang coba yang lain seperti Xnest, Okta FX, XM juga bisa teman-teman. Ini sudah regulasi internasional juga. Oke, kalau mau gabung di grup bisa di sini juga ada infonya di tab link, dan di sini ada grup forex discussion group ya. Tinggal klik aja. Nah, di sini kita bisa lihat di sini kita bisa ikut nimbrung di sini, ikut gabung di sini, info-info juga saya share juga di sini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Oke, jadi kita bahas satu persatu dari USD CAD terlebih dahulu. Oke, sebelum ke USD CAD kita tengok ke DXY ya. Karena barusan saja ada news ya, ada news CPI, jadi kita lihat di DXY terlebih dahulu. Untuk DXY sendiri seperti sebelumnya, jadi kita harapkan dia kemarin setelah ada coach breakout structure, dan di sini sepertinya breakout structure-nya tidak terpakai ya, karena di sini lebih ke liquidity swap juga di sini. So ya, dia bisa disebut liquidity juga di sini. Ya, seperti ini ya. Jadi untuk area supply di DXY sendiri kalau kita perhatikan di sini akan jadi area supply teman-teman. Tapi kalau kita lihat lagi di atas ada area fair value gap ya. Kita lihat di dia satu ada area fair value gap di sini. Kalau kita perhatikan ini adalah jarak antara ekor sebelum dan ekor sesudah. Di sini saya sudah tandai, sudah saya tandai di sini. Saya pakai alert juga di sini. Jadi kalau nanti udah masuk ke area fair value gap di sini, kita bisa coba cek beberapa pair lain seperti Euro USD, GBP USD, terus AUD USD. Kalau kondisinya memungkinkan dan ada konfirmasi code juga seperti ini, ya konfirmasi code seperti ini, kita bisa ambil posisi buy. Jelas buy di pair yang berlawanan dengan dolar, dan kita bisa ambil posisi sell dengan pair yang berlawanan dengan dolar. Oke, kita coba cek di USD CAD terlebih dahulu. Di USD CAD dia belum ada konfirmasi code sebenarnya. Untuk trend daily dan H4-nya masih strong bullish ya. Ya masih bullish wajar ya, bukan strong bullish ya. Kemudian di sini kalau kita perhatikan, saya tadi juga sudah sempat share di grup ya. Kita lihat, saya tadi sempat share di grup analisanya tadi siang kalau nggak salah. Ya tadi siang saya sudah share di sini. Oke. Ya, di sini kan saya sudah share, di sini ada USD CAD, pantau juga di area TF rendah seperti M5, M15. Kalau ada konfirmasi bisa buy atau stop loss di bawah blok. Nah, di sini saya share saya sebelumnya di grup ya. Karena di sini ada area order block dan kemungkinan dia akan melanjutkan kenaikan, dan benar sekarang dia sudah naik ya teman-teman ya. Jadi ini adalah sudah ada konfirmasi kalau kita perhatikan di time frame M15-nya. Ini sudah ada konfirmasi teman-teman ya. Jadi untuk dari breakout structure di sini, ini adalah lower low ya. Ini lower high, dan dia sudah ada lower low juga di sini. Dia break dan menciptakan change of character ya di sini ya. Dia sudah menciptakan change of character. Jadi kita bisa ambil posisi buy di sini untuk USD CAD. Jadi udah ada konfirmasi, jadi kita tinggal pasang buy limit saja di sini. Kemudian untuk kita perhatikan di sini dia masih terus naik ya. Jadi mungkin nanti masih ada naik lagi sampai ke area supply di sini mungkin ya. Jadi mungkin nanti bisa pullback juga di sini. Kita bisa ambil posisi sell ya. Kalau nanti ada potensi dia akan koreksi ya. Dan untuk TP-nya yang jelas di area entry kita. Dan di sini untuk entry yang jelas untuk
USD CAD sendiri ini kita hapus saja, ini analisa tadi siang ya. Jadi untuk entry sendiri yang jelas USD CAD pastinya akan koreksi terlebih dahulu karena tidak mungkin kalau bullish itu langsung terus-terusan naik tanpa ada koreksi sama sekali. Dan di sini kalau kita perhatikan ada fair value gap cukup besar ya dari sini, dari ekor sebelum dan ekor sesudahnya. Ini ekor sebelum, ini ekor sesudahnya. Ini area fair value gap cukup besar. Bahkan kalau kita lihat di time frame M1, bahkan kalau kita lihat di time frame M1 sendiri, ini fair value gap-nya itu sampai ke sini ya. Masih cukup besar untuk ukuran 1 menit time frame ya. Time frame M1 masih cukup besar di sini. Jadi kemungkinan dia pasti akan koreksi terlebih dahulu untuk melanjutkan kenaikan ya. Jadi cepat atau lambat pasti akan koreksi terlebih dahulu. Jelas seperti itu. Terus di sini kita coba entry ya. Kita entry pakai time frame M5 mungkin. Nah, di M5 sendiri di sini. Nah, di sini untuk entryan kita di sini ada candle bearish terakhir sebelum dia ada coach ya. Change of character ini penting sekali. Dan di sini ada 2 candle bearish ya di sini. Jadi kita bisa pakai salah satunya di sini mungkin time frame M10 dan kita pakai untuk entry-nya di tengah-tengah ukuran candle tersebut. Untuk stop loss biar lebih aman ya, karena ini cukup kecil ya sebenarnya untuk time frame M5. Untuk stop loss sendiri kita bisa pakai low di sini ya. Jadi low terendah dari fair value gap. Nah, di sini kan dia swap liquidity di sini. Di sini ada liquidity ya. Liquidity dan fair value gap. Di sini ada liquidity yang baru saja di swap dan dia masuk ke area liquidity. Kemungkinan dia akan ya sudah sudah rebound ya, sudah rebound dan kemudian dia akan koreksi terlebih dahulu, yang jelas seperti itu. Dan di sini kita bisa ambil posisi buy seperti yang di time frame M5 tadi. Nah, di sini untuk entryan kita tengah-tengah di antara kedua candle ini. Dan untuk stop loss-nya kita pakai di bawah low di sini. Nah, kita pakai di bawah low di sini dan agak lebih jauh mungkin di low-nya fair value gap ya. Kemudian untuk TP, nah di atas ini kan ada equal high ya. Jadi ada posisi swing high yang ukurannya sama ya. Jadi ini bisa kita jadikan area TP ini juga salah satu area liquidity juga. Jadi kemungkinan dia akan nge-swipe juga ke atas di sini. Ya setelah swipe ke atas dan kemungkinan dia akan melanjutkan penurunan. Oke, tapi kalau dia sebelum menyentuh buy limit tapi dia sudah swipe dulu terlebih dahulu di sini. Oke, ini kita singkirkan dulu. Dia sebelum masuk ke buy limit dia sudah nge-swipe dulu. Lebih baik kita jangan ambil posisi buy ya. Jadi ini buy-nya kita cancel aja kalau dia sudah swipe terlebih dahulu sebelum mengenai buy limit kita gitu. Karena kemungkinan setelah dia swipe dia akan menuju penurunan selanjutnya sampai ke area demand selanjutnya di sini. Jadi skenarionya mungkin seperti ini, setelah dia koreksi ya dan melanjutkan kenaikan, swap liquidity dan melanjutkan penurunan sampai ke area low di 1.27800-an ya kurang lebih. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk USD CAD dan kita lihat di Euro GBP. Untuk Euro GBP ini adalah sinyal swing ya teman-teman ya. Jadi mohon agak sabar kalau sinyal swing mungkin agak sedikit lama terjemput limit ordernya seperti di sini adalah sell limit. Kita pindah ke daily time frame dulu. Ya, di daily time frame di sini kalau kita perhatikan market masih cenderung untuk bullish dan sini sudah ada coach. Seharusnya dia akan koreksi terlebih dahulu atau dia akan bearish ya.
Nah, di sini sudah konfirmasi coach, walaupun di sini ada penolakan lagi ya, di sini ada coach ya. Tapi kalau kita perhatikan di sini ada faktor pendukung lainnya selain coach. Di sini ada equal height dan di bawah ada gap. Gap di sini cukup besar teman-teman ya. Ada gap di sini. Ya, ini adalah jarak antara candle close belum dan close sesudah ya di sini. Nah, di sini ada jarak antara candle sebelum close di sini. Kemudian di sini ada candle open di sini. Walaupun dia sempat turun, tapi dia tidak sempat menutupi area gap di sini. Dan dia terus naik, kemungkinan dia akan mencapai area gap itu lagi ya teman-teman ya. Terus di sini ada equal height ya. Jadi kita coba ambil posisi sell ya. Kita ambil posisi sell di luar equal height ya, karena kemungkinan dia akan nge-swap terlebih dahulu. Setelah dia swap, kemudian dia akan masuk ke gap. Ya, itu adalah skenario kita kalau dia setelah swap liquidity. Di sini liquidity-nya berupa equal height juga. Ini equal height terdiri dari time frame weekly dan daily ya teman-teman ya. Terus untuk entryan sendiri kita pakai order block di time frame daily. Ya, di sini time frame daily-nya cukup kecil teman-teman, nggak usah khawatir. Di sini adalah letak kita open posisi sell, dan di sini adalah letak open posisi stop loss-nya ya. Jadi ini adalah range antara sell dan stop loss-nya. Terus kita entry di tengah-tengah. Ini cukup kecil teman-teman, untuk range-nya sekitar 87523 hingga 87885 ya, sekitar 300 pips ya teman-teman ya. Oke, jadi di sini kita ambil posisi sell limit ya teman-teman. Nah, di sini ya sekitar 37,3 pips ya. Nah, di sini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Terus untuk time frame H4-nya dia belum ada konfirmasi sebenarnya. Belum ada konfirmasi, jadi mungkin nanti kita bisa ambil posisi sell, langsung pasang posisi sell limit, atau kita tunggu ada konfirmasi terlebih dahulu seperti ini. Ya, seperti ada code seperti ini, kita bisa juga tunggu seperti itu dulu. Tapi saya yakin dia akan ada konfirmasi code ya di sana ya nantinya ya. Jadi kita bisa ambil posisi sell limit saja, karena ini adalah time frame daily. Mungkin masih bisa ada waktu sekitar 1-2 hari set base di sini mungkin teman-teman. Ups. Ya, mungkin kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi masih ada waktu sekitar 1-2 hari untuk sideways di sini di area sell limit kita. Jadi nggak usah khawatir teman-teman. Itu entryan di Euro GBP-nya. Ini sinyal swing teman-teman untuk expired sampai 11 Oktober. Jadi kurang lebih 1 bulan ya, kurang lebih 1 bulan ya teman-teman ya. Jadi hampir 1 bulan ya, masih ada cukup banyak waktu teman-teman untuk kita menunggu ya sebenarnya. Oke, mungkin sekian dulu dari kedua analisa kita. Barangkali bermanfaat, bisa tulis di kolom komentar atau like ya. Semoga bermanfaat dengan video ini. Yang udah profit pertahankan, yang masih lost belajar ya pertahankan risk manajemennya, karena itu adalah kunci untuk profit konsisten. Jadi selalu gunakan resiko maksimal 1% dari modal teman-teman, yang jelas seperti itu, agar resiko kita terukur gitu teman-teman. Jadi kalau kita trading enak, resiko terukur, kan trading bisa enak ya jadi teman-teman ya. Oke, so ikuti terus analisa sinyal forex di video-video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Yang punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.